Halo teman-teman, selamat datang di bacaan astrologi kali ini. Ini adalah bacaan astrologi untuk kolektif, bukan per zodiak. Benar-benar mencari energi apa yang akan kita lewati untuk pekan tanggal 4 hingga tanggal 10 Mei 2020. Jika ingin melihat ulasan tarot, maka ini bukan bacaannya. Ini adalah untuk teman-teman yang tertarik melihat energi apa yang akan berlangsung, dilihat dari gambaran langit ya, mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 10 Mei 2020. Kalau kita lihat energi utama dari pekan ini, kita energinya banyak ketarik pada stationnya 3 planet yang besar ini, 3 planet outer maksudnya, termasuk Jupiter, Saturnus, dan Pluto, yang membuat emosi kita mendalam. Dan karena ada peran Pluto yang sangat dominan, mulai dari tanggal 4 masih station, tetapi tanggal 6 mulai retro, maka memang energi yang emosional, transformatif, dan itu adalah energi internal kita. Karena ini bacaannya adalah kebanyakan memang kita mendengar sebagai person, itu sangat dominan, dan saya sangat merasakan itu, apalagi setelah membuat bacaan mingguan lengkap dari hari Senin sampai hari Minggu. Dan itu membuat saya berpikir, mengapa bacaannya tidak ada yang bisa dibuat enteng, semuanya terasa berat. Karena memang ini adalah depth emotional thinking ya. Jadi semuanya adalah yang mendalam dan sesuatu yang sangat emosional sebenarnya ya, energi unconsciousness, tapi kita berusaha untuk memahami. Jadi ini seperti pergulatan pikiran kita, dan itu adalah energi yang paling menonjol pada minggu ini, terutama karena mengawali minggu ini dengan retronya Pluto. Dan barangkali buat teman-teman yang mengikuti, sebenarnya benih dari pembicaraan ini sudah mulai pada hari Sabtu lalu, tanggal 2, ketika kita bicara mengenai keruwetan antara cinta dan ketakutan. Dan itulah yang akan diproses sepanjang kira-kira 5 bulan ke depan ya, sampai kita menemukan apa sih sebenarnya yang kita paksakan menjadi sesuatu yang kita tidak ingin pikirkan, dan pada saat ini seperti dipaksa untuk naik karena Pluto sedang retro di area tersebut. Nah, selain energi tersebut, saya juga melihat adanya kontradiksi atau konflik ya antara emosi dan berpikir jernih ya, ketika Venus yang station itu tension dengan Neptunus, tetapi pada saat yang bersamaan ada energi yang sangat grounded ya, Matahari dan Merkurius conjunction di Taurus dalam waktu seminggu ini. Jadi kita mengusahakan semua menjadi pragmatis, praktikal, semua serba grounded, dan kita benar-benar sudah lama diam sehingga kita ingin tahu persis. Jadi kita realnya mau ngapain ke depan, langkah itu yang akan kita lakukan, dan kita sudah sukar untuk menerima stillness, kediaman ya, keberhentian kita. Karena anyway kan minggu lalu sebenarnya Uranus diaktifasi. Sebenarnya kita sudah sangat ingin bergerak. Nah, pada minggu ini kita ingin membuatnya menjadi praktis, apa yang ingin kita lakukan. Tetapi energi antara Neptunus dan Venus station yang tension ini membuat kita semakin bingung. Sehingga kalau minggu depan energi kita, pikiran kita, emosi kita begitu dalam, dan ini menyedot energi. Saya sebenarnya juga sudah merasakan dalam 2 hari terakhir, mulai tanggal 2 kemarin itu rasanya berat ya. Seperti saya merasa kenapa
energi saya rendah, down, apakah saya depresi lagi? Karena saya memang pernah mengalami hal tersebut. Saya pikir tidak, karena saya memang tidak ada sesuatu yang benar-benar saya pikirkan di kepala, tetapi energi itu seperti menarik ke dalam. Ada satu saat di mana saya merasa benar-benar down, dan pada saat itu saya pikir saya duduk tenang dan berusaha meditasi, dan saya bukan ahli meditasi. Saya mencoba untuk belajar meditasi, tetapi ketika saya mencoba duduk tenang dan dalam hati berteriak memanggil yang bisa membantu saya, tentu saja itu Archangel ya, artinya siapapun yang kita sebut, tetapi intinya adalah kembali kepada pencipta kita, dan pencipta kita punya tidak terhingga malaikat yang bisa membantu kita. Ya, saya berteriak kepada salah satu Archangel, namanya Archangel Sophia, dan saya meminta bantuan dia untuk menghubungkan saya dengan pencipta. Katakanlah saya sendiri sebenarnya tidak mampu untuk melihat secara persis tentunya, karena kita manusia biasa semua begitu, tapi entah kenapa emosi yang mendalam itu kemudian naik ke atas ya, dan emosi saya naik. Tetapi setelah beberapa saat, sekitar 15 menit setelah saya berusaha berteriak dalam hati tentunya, meminta bantuan, saya merasa jauh lebih tenang dan saya bisa mulai bekerja. Jadi barangkali buat teman-teman ini, minggu ini adalah waktunya kita belajar meditasi. Apapun kemampuan kita meditasi, barangkali buat kita hanya merupakan kata yang ya meditasi, diam, duduk ya, dan kita tidak punya pengetahuan lebih daripada duduk diam dan berusaha berpikir tentang pencipta kita. Tapi cobalah untuk mulai lakukan hal tersebut, karena sepertinya hal itu akan membantu dan saya sudah mengalaminya sendiri. Oke teman-teman, barangkali minggu depan hari per hari pun bacaannya tampak sangat spiritual, tetapi kalau saya pikir memang ini adalah masa yang diberikan kepada kita, energinya dialirkan kepada kita untuk kita lebih menilik ke dalam, dan itu adalah kesempatan, opportunity yang diberikan pada kita ketika Pluto sedang retro, di masa dimana kita harus berada di rumah. Ini adalah kesempatan emas untuk mencari diri kita yang paling dalam, yang kita tidak terlalu kenali, dan kita berusaha untuk kesampingkan, dan dia sebenarnya meminta haknya untuk diperhatikan. Oke teman-teman, ini yang saya bisa lihat untuk pekan tanggal 4 sampai tanggal 10 Mei 2020. Ya, semoga membantu. Salam terdalam dari hati saya, ya, salam hati dan cahaya.